Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi kita di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 18 Oktober 2020. Nah, sebelum itu adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Baiklah adik-adik, sebelum kita berdoa, marilah kita menyanyikan satu lagu lagi yang terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 3, yaitu Kami Puji dengan Riang. Kita nyanyikan satu bait saja ya adik-adik. Adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa terkasih, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala kasih dan setia, karena Kau masih mau mengumpulkan kami dalam video ini, bahkan Kau mau membangunkan kami pada pagi hari ini untuk beribadah. Ya Bapa, pada hari ini kami mau beribadah, kiranya Kau sertai kami dan juga Kau sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah ini. Ya Bapa, berkatilah kakak Layan dan juga plan firman yang akan membawakan firman-Mu, kiranya Kau berkati kami agar kami dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik agar dapat dicerna oleh adik-adik. Ya Bapa, berkatilah ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman, marilah kita membuka Mazmur kita. Dan Mazmur kita pada hari ini terdapat dalam Mazmur 148 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, Mazmur 148 ayat 1 sampai 14. Jika sudah kita terbuka, kita akan membacanya secara responsorial. Kakak akan membacakan ayat yang tercetak keluar dan yang tercetak dalam kakak Layan yang ada di belakang kakak, dan juga adik-adik membacakan ayat yang tercetak ke dalam, kalimat yang tercetak ke dalam.
Mari kita mulai. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang ada di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan Dia memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi. Hai ular-ular naga dan segenap samudra air. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. Binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Pembesar-pembesar dan semua pemerintah di dunia. Hai teruna dan anak-anak darah. Orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang dihibur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya. Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Baik adik-adik, untuk merespon mazmur kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 184, Yesus sayang padaku. Adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan, dan kali ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Vera dan Kak Ida. Selamat beribadah. Oke adik-adik, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Tentunya luar biasa ya. Yes, Yesus. Pastinya luar biasa pada pagi hari ini adik-adik. Berjumpa lagi kita di Minggu Impa tanggal 18 Oktober 2020 ya adik-adik. Pada pagi hari ini Kak Ida akan membawakan firman Tuhan di kelas tanggung. Tadi kita sudah memuji dan besarkan nama Tuhan bersama dengan kakak-kakak layan, dan tibalah saatnya adik-adik pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah satukan hati dan pikiran kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami nafas kehidupan, sehingga pada pagi hari ini kami melaksanakan ibadah Impa bersama dengan anak layan kami. Sekalipun kami dari ibadah melalui ibadah online dan adik-adik kami di rumah, tetapi semangat kami melayani dan memuji membesarkan nama Tuhan, itulah yang terutama dalam kehidupan kami. Sekarang ya Tuhan, tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, siapkan Alkitabnya. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari surat Ibrani. Surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Sudah, kalau adik-adik sudah mendapatkannya, marilah kita membaca bersama-sama. Surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4.
Lembaga Alkitab memberi judul Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada di firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ayat 4, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini, terpujilah Kristus. Ya, kita sudah membaca Alkitab kita yang terambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4. Judul pembelajarannya pada pagi hari ini adik-adik, patuh dan lakukan. Kalau adik-adik mendengar kata patuh, tentunya adik-adik, pasti berat sekali ya. Adik-adik mendengar itu kata patuh atau aturan yang harus dilaksanakan adik-adik. Patuh itu contohnya adik-adik, contohnya di sekolah, melaksanakan tugas harus tepat waktu adik-adik, sehingga mendapat nilai yang baik. Dan adik-adik di sini jangan dianggap berat ya kata patuh dan lakukan. Itu adalah suatu perintah. Pada zaman ini juga pemerintah memberikan kata patuh, taati aturan yang ada. Dan TPK-nya adik-adik menjelaskan tentang Yesus Kristus di dalam hidupmu. Bagaimana kata patuh ini atau aturan mengkaitkan tentang Yesus Kristus dalam kehidupan adik-adik. Tentunya adik-adik diajarkan untuk patuh. Sebagai contoh ada Yesus Kristus dalam kehidupan adik-adik adalah kita mentaati aturan yang ada, baik itu aturan dari orang tua, pemerintah, bahkan pun pada saat ini patuh dan lakukan. Contohnya pada saat ini kita ibadah online, ibadah IMPA pada pagi hari ini di Minggu IMPA tanggal 18 Oktober 2020 ya adik-adik. Itu kita harus laksanakan karena Tuhan Yesus saja sebagai Bapa di surga, Dia mengutus anaknya ke dalam dunia ini. Dia melakukan, Dia patuh kepada Bapa di surga. Contohnya adik-adik, Dia melakukan apa yang Dia perintahkan. Dia utus anaknya ke dalam dunia ini adik-adik. Untuk apa? Untuk menciptakan dunia, untuk menciptakan segala yang ada di dalam dunia ini adik-adik, termasuk kita adik-adik. Itu sebagai contoh yang diberikan kepada kita. Anaknya yang tunggal diberikan kepada kita adik-adik. Untuk apa? Itu adalah sebagai contoh. Dia patuh melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Dia datang ke dunia ini rela menderita adik-adik sebagai contoh untuk adik-adik, supaya adik-adik juga patuh dan taat aturan. Jangan adik-adik banyak mengeluh, jangan adik-adik banyak pada saat ini melakukan yang tidak baik, tetapi kita harus tetap bersyukur. Contohnya pada saat ini banyak aturan pemerintah bahwa kita tidak boleh mengumpul-umpul. Kita keluar rumah kita harus memakai masker. Kita harus patuh kepada aturan yang ada adik-adik. Dan TPK yang kedua mengetahui bahwa kehadiran Yesus Kristus untuk memberi teladan bagi kepatuhan dan melakukan perintahnya. Adik-adik sudah tahu kan
Bapa di surga mengutus anaknya ke dalam dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Dia rela mati, disalibkan di atas bukit Golgota. Adik-adik, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia berdoa. Dia berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa kepada Bapa di surga, Bapa, kuatkanlah aku. Dia tidak mengingkari bahwa apa yang diperintahkan Bapa di surga itu dia menjalani semua. Itu sebagai kepatuhannya. Dia patuh dan dia mengetahui bahwa apa yang Tuhan janjikan kepada dia harus laksanakan. Dan sebagai adik-adik, sebagai contoh yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus melakukannya. Contohnya adik-adik, kita rajin membaca Alkitab, banyak berdoa. Ikutilah perintah yang Tuhan berikan. Kita rajin beribadah impa. Jangan adik-adik cuma main. Pada saat ini bersekolah di rumah, belajar di rumah, belajar melalui online. Adik-adik jangan main, tetapi banyaklah membaca buku, belajar melaksanakan tugas tanggung jawab adik-adik sebagai anak sekolah. Dan jangan lupa juga membantu orang tua kita yang ada di rumah adik-adik. Jangan sepelekan adik-adik kalau apa yang dikatakan guru atau orang tua itu yang kita harus laksanakan pada saat ini adik-adik ya. Adik-adik, dan TPK yang ketiga adik-adik adalah menunjukkan sikap patuh melalui bersama-sama. Apa contoh sikap patuh? Adik-adik di rumah, bahkan pun di luar. Contohnya adik-adik, kalau pada saat ini, pada saat pemerintah mengeluarkan bahwa kita harus patuh pada aturan yang ada, karena pada saat ini ada COVID-19 yang akan mempengaruhi kehidupan manusia, kesehatan tubuh manusia. Dan aturannya adalah kita keluar rumah kita memakai masker ya adik-adik. Kita harus memakai masker, cuci tangan. Kita taati aturan, kita tidak boleh ngumpul-ngumpul, kita tidak boleh berkeluyuran kiri kanan adik-adik. Tetapi kita harus taati aturan yang ada. Itu sebagai contoh menunjukkan sikap patuh melalui bersama-sama. Kita harus ciptakan kebaikan atau kebersamaan kita supaya kita tetap sehat dan kita tetap melakukan aktivitas seperti biasanya adik-adik. Tuhan Yesus aja memberikan contoh teladan. Dia mengikuti aturan atau apa yang disuruh Bapa. Dia diutus ke dalam dunia ini. Dia rela mati menderita di atas kayu salib. Karena siapa adik-adik? Untuk kita semua, untuk semua umat manusia. Dan dikatakan di situ adik-adik, dia juga mengutus malaikat ke dalam dunia ini. Malaikat dipahami sebagai sosok yang mengemban tugas khusus dari Allah. Sedangkan perantara adalah yang dimaksudkan di situ adik-adik yang ayat keempat adalah Yesus Kristus. Yang jelas posisinya berbeda. Malaikat itu disuruh Bapa dari surga. Dia datang ke dalam dunia ini untuk mengawasi seluruh dunia apa yang dilakukan. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri diutus ke dalam dunia ini apa adik-adik? Untuk menciptakan segala yang ada di dalam dunia ini termasuk kita. Dan dia rela mati. Dia bisa dicontoh adik-adik. Posisi malaikat di sini sama Tuhan Yesus jelas berbeda ya adik-adik. Tuhan Yesus itu lebih tinggi karena dialah yang menciptakan segala isinya. Dan dia berkuasa atas segalanya. Segala yang ada di bumi ini. Termasuk kita juga adik-adik. Dia yang berkuasa yaitu Yesus Kristus. Karena Bapa di surga, dia serupa dan segambar dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus itu sudah menciptakan dunia ini. Jadi apalah adik-adik, kita harus taati aturan yang ada pada saat ini. Janganlah kita banyak
keluyuran kiri kanan. Janganlah kita banyak ngumpul-ngumpul bermain adik-adik, tetapi kita harus taati aturan yang ada. Pada saat ini, inilah sebagai contoh aturan yang ada pada hari Minggu ini. Contohnya Tuhan Yesus memberikan suatu contoh bahwa datanglah kepadaku, anak-anak yang patuh itu datang kepada Bapa di surga. Contohnya melaksanakan ibadah impa di rumah, manapun melalui media sosial, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Karya terbesar, anugerah yang terbesar dalam kehidupan adik-adik pasti akan diberikan Tuhan kepada adik-adik sekalian. Dan Tuhan akan memakai adik-adik luar biasa kalau adik-adik mentaati aturan yang ada. Dan banyak berdoa adik-adik. Pada saat ini, dalam sesulit apapun kita tidak boleh takut, tetapi kita harus banyak bersyukur, berdoa, dan melaksanakan apa yang Tuhan atau pemerintah yang lakukan atau perintahkan kepada kita adik-adik. Banyaklah mendekatkan diri kepada Tuhan adik-adik, karena jauh lebih tinggi daripada malaikat itu seperti Bapa. Yesus Kristus itu sungguh luar biasa, datang ke dalam dunia ini memberikan anaknya yang tunggal. Dia rela mati, disalibkan. Itu sebagai contoh dalam kehidupan kita. Bapa di surga memberikan contoh kepada anak-anaknya, kepada kita juga, supaya kita mentaati aturan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di zaman sekarang ini adik-adik, persiapkanlah diri adik-adik untuk banyak melakukan hal-hal yang positif. Jikalau Tuhan saja mau mematuhi dan melakukan perintah Allah Bapa, maka kita yang katanya mengasihi Tuhan Yesus harus selalu patuh melakukan perintah yang baik pada saat ini adik-adik. Terpujilah Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, mengaminkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sungguh luar biasa dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kepada kami harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Berikanlah kami hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, sehingga kami bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Jadikanlah saksi kami kepada siapapun Bapa, sehingga firman-Mu ini tetap ya dan amin. Kami yakin dan percaya bahwa firman yang disampaikan kepada anak-anak layan kami, Tuhan akan memeteraikan kepada mereka, dan mereka bisa mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkatilah anak-anak impa kami pada pagi hari ini Bapa, yang sudah melaksanakan ibadah impa, bahkan pun anak-anak kami yang tidak sempat melaksanakan ibadah impa. Tuhan berkati mereka Bapa. Ingatkan mereka, semoga minggu mendatang bisa melaksanakan ibadah impa bersama-sama dengan kami. Bapa, kami berdoa buat anak-anak impa kami pada saat ini yang berulang tahun. Tuhan tambahkan umur kepada mereka. Dia merasa sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan mereka karena pertambahan umur yang Tuhan berikan. Kami berdoa juga buat anak-anak impa kami yang pada saat ini dalam keadaan tubuh yang kurang sehat. Pulihkan dan sembuhkanlah Bapa, sehingga apa yang mereka lakukan, laksanakan dalam kehidupan mereka dapat berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Sembuhkan dan pulihkanlah Bapa. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Bapa, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
adik-adik, pada pagi hari ini tibalah saatnya kita akan melaksanakan aktivitas. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan aktivitasnya anak tanggung dan anak TK. Sama-sama ya adik-adik, dari ayat hafalan dari Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Ya adik-adik, itu ayat hafalan adik-adik. Dan setelah adik-adik menghafalnya, silahkan di-share, bikin video dan share ke Pospelkes Eklesia. Baiklah adik-adik, tibalah saatnya kita mengakhiri ibadah kita dan kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Tuhan berkati adik-adik. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Untuk merespon firman kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan satu lagu dari Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia. Ayat yang pertama sama dengan yang keempat ya adik-adik. Baik adik-adik, kita masuk dalam Warta PLKPA. Jadi untuk warta kita hari ini, seperti biasa minggu depan kita tetap melaksanakan IHMPA online. Jadi untuk adik-adik, persiapkan diri untuk minggu depan ya. Mungkin itu saja warta kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.